Sekarang setelah kita belajar tentang alat musik ritmis, nah sekarang kita akan juga mengajarkan ke anak-anak mengenalkan alat musik sederhana, ya, alat musik sederhana. Sebenarnya menurut saya ini tidak sederhana Bapak Ibu, karena ini juga dikerjakan atau digunakan untuk oleh orang-orang yang profesional juga. Nah, tetapi kita akan mencoba lebih detail lagi supaya ini membuat anak-anak tertarik. Setahu mereka saat ini saya percaya, oh ini namanya pianika, dimainkan dengan cara seperti ini. Nah gitu ya, ada bawa pianika semua Bapak Ibu hari ini bawa? Ya mungkin yang belum, mungkin nanti bisa dibawa di hari berikutnya ya. Nah kita berikan penjelasan. Nah terbiasa seperti ini, jadi ketika mengajar kita tidak langsung menyuruh anak-anak untuk memainkannya secara langsung, tetapi kita ajak mereka untuk kenal. Ayo, maka peribahasa katakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi ayo kita kenalan dengan alat musik yang akan kita mainkan. Nah misalkan seperti itu, kita kenalan dengan alat musik yang kita mainkan. Nah ya kita kenal pada bagian-bagian pianika. Ya apa saja bagian pianika? Pianika itu ada alat peniupnya disebut dengan mouthpiece. Nah ini yang kecil ini. Biasanya ini digunakan ketika bermain pada posisi berdiri, ya berdiri. Lalu ini disebut dengan pipa extension, ya atau selangnya pipa extension. Nah kita berikan penjelasan kepada anak-anak, ini namanya pipa extension anak-anak. Ini adalah mouthpiece-nya. Nah ini nanti digunakan untuk meniup dua-duanya. Nah kalau ini berdiri, kalau ini digunakan ketika anak-anak duduk, meniupnya dengan pipa extension. Nah kemudian bagian-bagian pada pianikanya, nah, misalkan seperti ini ya, kita kalau Bapak Ibu menggunakan pianika secara real bisa mempertunjukkannya dengan cara ini menghadap kepada anak-anak, ya menghadap kepada siswa. Nah ini disebut dengan keyboard atau papan nada, ya ada tuts warna hitam, ada tuts warna putih. Lalu ini adalah covernya. Nah anak-anak tahu biar ngerti bahasanya. Oh cover ya atau ya. Kemudian di sini ada tombol pembuangan pembuangan air. Ya, fungsinya apa? Untuk membersihkan air sisa-sisa ketika kita setelah selesai meniupnya. Nah, ini ya. Jadi, apa ini tadi? Tuts namanya atau keyboard atau papan nada. Ya, kemudian ini adalah covernya. Ini adalah tombol pembuangan air dan ada tuts warna hitam dan warna putih. Nah lalu ini adalah pipe extensionnya, atau extension pipe, maksudnya pipa extension, dan ini mouthpiece namanya. Ya tentunya tidak asing ya. Nah kita kenalkan kepada mereka dengan gambar seperti ini. Nah juga di sini sudah ditulis do re mi fa sol la si do. Nah ini adalah bagian-bagian dari pianika, bagian dari pianika. Nah tadi yang saya bilang, ketika ketemu dengan nada yang sama, maka tiup ulang. Ini misalkan do ya. Apakah sudah jelas Bapak Ibu? Ya, jadi tidak ditekan ulang. Nah, sekarang bagaimana cara membuat suara lembut dan suara keras? Yuk kita berikan bayangan kepada anak-anak. Yuk kita membayangkan suara yang lembut itu seperti anak-anak bermain gelembung sabun. Kita buat gelembung sabun, kemudian ditiupkan ya seperti bola-bola sabun ya. Nah, coba bayangkan kalau itu ditiup dengan keras, maka gelembung itu pecah enggak? Pasti pecah. Nah, sekarang tiup dengan lembut. Yuk bayangkan anak-anak meniup dengan lembut. Wah, gelembungnya menjadi besar. Tiup lagi supaya lebih banyak lagi. Nah, menjadi lebih besar lagi. Nah, pianika bisa juga ditiup seperti itu. Yuk. Nah, anak-anak ketika sudah memasang pipanya, ajari mereka untuk meniup dengan lembut terlebih dahulu dengan kata tu di depannya. Misalkan saya pakai nada satu saja, do. Nah, harus lembut. Nah, lalu kalau dengan suara keras bagaimana?
Wah, seperti meniup sebuah balon ya. Kalau kepingin balonnya cepat besar dan besar dan besar, maka harus ditiup dengan lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Yuk sekarang kita coba tiup lebih kuat lagi. Nah, bisa juga kurang besar balonnya, tiup lagi, kurang besar balonnya, tiup lagi, kurang besar, tiup lagi, dan tiup. Nah, jadi mereka akan sekarang kita beri aba-aba, lembut, keras, lembut, keras. Nah, kita bisa, anak-anak sudah mempraktekannya. Lembut, keras, supaya anak tidak bermain hanya dengan satu jari. Jari tunggal jangan ya. Saya masih banyak melihat nih, misalnya ini do re mi fa sol fa mi re do, hanya dengan satu jari. Sayang kan, kalau jarinya mereka lengkap maka kita gunakan 5 jarinya. Misalkan jempol adalah jari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tips mengajar Bapak Ibu pianika kepada anak-anak. Nah, jadi ketika kita menunjukkan nomor jari kepada anak-anak, yang kita tunjukkan adalah punggung jari kita, punggung telapak tangan, punggung tangan. Jadi kita balik seperti ini. Karena tujuannya apa? Karena nanti kita akan menghadapkan pianikanya seperti ini ke anak-anak. Ya, menghadapnya seperti ini. Nah, saya lepas dulu ya. Menghadapkannya seperti ini. Jadi kenapa kita menunjukkan punggungnya? Karena nanti posisinya akan seperti ini. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita tidak, ketika kita mengajarkan alat musik ini, kita tidak hadap kita sendiri, tetapi kita tunjukkan ke anak-anak, ke siswa. Nah, kenapa kita menunjukkannya dengan punggung jari? Nah, nanti supaya kita tidak merubah posisi. Dan anak-anak juga tidak bingung, karena anak-anak nanti akan posisinya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika kita mengajar, ayo jari 1 tunjukkan, jari 1 ibu jari, 2 telunjuk, 3-nya jari tengah, 4-nya jari manis, kemudian 5-nya jari kelingking. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan untuk bermain pianika. Nah, jadi tidak satu jari, tidak jempol saja atau telunjuk saja, tetapi menggunakan 5 jarinya. Ya, nanti usahakan ya Bapak Ibu juga berlatih ini sebelum mengajar anak-anak nih. Jadi hafal dulu nomor jarinya, kemudian latih dengan 5 jarinya. Nah, bisa juga sekalian mengajar, sekalian belajar Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi kita mengajar dan belajar. Jadi kita anak-anak meminta anak-anak ya berlatih. Kita pun juga berlatih. Ya, tapi kalau yang sudah bisa memainkannya seperti Pak Supri tadi, oke, keren ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu nanti ketika mau berlatih, mau belajar pasti juga bisa melakukannya. Nah, jadi kita gunakan 5 jarinya. Nah, selalu kita tekankan ke anak-anak bahwa kita harus menggunakan 5 jari kita untuk bermain pianika. Ya, kalau nanti berkembang lagi pianika itu dimainkan dengan 2 tangan, tapi itu nanti saja. Ya, yang penting ini adalah untuk anak-anak dulu, ya, untuk anak-anak dulu. Nah, lalu berikutnya, nah Bapak Ibu, ini masih ke praktek dasar pianika. Nah, ini adalah contoh dengan menggunakan 5 jari. Nah, sengaja Bapak Ibu di ini nggak ada lagunya, melodinya kami buat sendiri karena menghindari kena copyright kalau lagu orang lain. Nah, Yamaha itu sangat disiplin sekali ya, jadi tidak mau menggunakan yang lain. Ya, nah di situ adalah bagaimana cara menggunakan, nanti kita bisa tunjukkan begini loh mainnya ketika kita bermain dengan 5 jari. Nah, tujuannya apa kok harus 5 jari? Karena nanti kalau mulai sudah melodi-melodi yang temponya cepat, itu kita tidak bingung. Coba kalau 1 jari, wah nanti akan
Nah, nanti akan banyak salah-salahnya. Nah, kita latihan. Nah, secara sederhana nanti kita akan berikan dengan teori dasar 5 jari. Do do mi mi sol sol la sol, sol sol mi re. Sederhana ya. Do do mi mi sol sol la sol, fa mi re sol do. Nah, ini ada iringan musiknya, Dan di sini ada contoh penjariannya tadi yang sudah saya tunjukkan tadi. Coba kita dengarkan iringan musiknya ya, Bapak Ibu. Sol sol la sol, sol sol mi re. Wakaya do mi sol sol la sol, sol sol mi re sol sol la sol, fa sol do. Nah, ini melodinya sangat mudah sekali. Tapi ingat ya, ada nada-nada yang sama. Kalau tadi nada yang sama bagaimana cara mainnya? Mau jawab Bapak Ibu? Kalau ada nada yang sama, bagaimana cara memainkannya? Jadi nadanya ditahan, tutsnya ditahan, lalu ditiup ulang atau ditiup sesuai dengan nadanya mau berapa kali. Nah, tiupnya begitu. Nah, di sini juga sudah tadi seperti tadi ada contoh bermain jarinya lagu ini. Ketika mengajarkan pianika ke anak-anak, kita tidak perlu tergesa-gesa untuk meniup, tetapi ajarkan jarinya terlebih dahulu. Misalkan itu kita di awal pakai ini dulu, birama pertama dan birama kedua. Ini satu kalimat lagu ya, satu kalimat melodi ya. Nah, jadi kita ajarkan, misalkan do-nya kita pakai ibu jari, ya kita gerakkan. Jadi istilahnya bermain di udara. Nah, yuk tunjukkan tangan kanannya, kita bermain di udara. Jadi do mi nya pakai jari 3 ya. Do jari 1, mi jari 3. Do mi ya. Do mi. Nah, karena adalah maka solnya boleh menggunakan jari yang keempat. Ya. Sol. Nah, la-nya menggunakan jari kelingking. Sol sol la sol ya, do mi sol sol la sol. Nah, seperti itu ya, do mi sol sol la sol. Kita ulang-ulang dulu, kita berikan ke anak ya. Setelah kita bermain di udara, lalu tunjukkan pianika Bapak Ibu guru. Nah, kemudian jangan tiup dulu, kita bernyanyi dulu. Misalkan gini. Ya, jarinya do mi sol sol la sol. Ya, setelah Bapak Ibu beri contoh, anak-anak menirukan dengan bernyanyi terlebih dahulu. Do mi sol sol la sol. Nah, kalau sudah baru mencoba untuk meniupnya. Ya, kita coba tiup ya. Nah, lalu anak-anak tirukan ya. Misalkan gini, contoh urutannya. Lalu kita berikan apa-apa ke anak-anak. Tua
Gaya anak-anak main do do mi mi sol sol la sol. Nah, perbagian. Nah, jadi kita tidak perlu tergesa-gesa harus sampai selesai dalam satu waktu atau satu hari ya, tapi misalkan perbagian seperti ini. Nah, nanti kalau sudah baru digabung semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu masih mengalami kesulitan, play videonya berulang-ulang, tidak apa-apa menurut saya. Ya. Nah, kalau sudah mulai lancar baru berikan iringan latihannya. Ya, Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi itu cara sederhana untuk mengajarkan pianika, alat musik sederhana kepada anak-anak. Jadi kita tidak stres. Anak-anak juga tidak merasa kesulitan ya, step by step. Yang mudah dulu cara tiup, kemudian cara tekan, kemudian kenalkan nomor jarinya, terus berikan cara bagaimana meniup nada yang sama ya, gunakan penjariannya. Untuk pembiasaan baik juga untuk anak-anak kita, selain menggunakan harus bisa merawat. Nah, ini penting sekali. Selain menggunakan harus bisa merawat. Yuk sayangi ya alatnya supaya awet. Ya, kalau rusak kan kita tidak bisa main dengan baik, tapi kalau awet bisa dimainkan dengan baik. Nah, kita kan juga seneng gitu. Bagaimana cara merawatnya? Pertama, yuk kita bersihkan dulu ketika sudah selesai bermain. Bersihkan sisa-sisa air yang ada di dalam pianika. Caranya bagaimana? Yuk kita gunakan tombol pembuangan airnya. Oh, jadi bisa ngebuang-buang air teh. Ya, bisa dibuang airnya. Jadi caranya adalah setelah kita melepas mouthpiece-nya. Nah, kalau melepas saya suka dengan kata gini, supaya anak-anak seneng ya. Selamat siang, putar dan lepas. Ya, artinya atau tandanya sudah selesai pelajarannya. Yuk kita sekarang rawat dan bersihkan. Bagaimana caranya? Kita tahan tombol pembuangan air, kemudian kita tiup sekuat-kuatnya, dan di bawah ini ada lubang. Ya, ada lubang ya. Nah, lubang ini nanti digunakan untuk airnya keluar. Nah, supaya tidak kemana-mana, misalkan tisu atau sapu tangan kita letakkan di sini, lalu kita tiup, ini kita tekan dan kita ditahan ya, lalu ditiup dengan sekuat-kuatnya. Sisanya akan meresap di sini, dan di sini akan kering. Kalau tidak kering, itu biasanya nanti kalau diletakkan di bagnya atau di tasnya, ya, itu nanti ketika kita buka besok pagi gitu, baunya nggak enak ya, karena masih ada lembab di situ. Tapi kalau posisinya kering, baunya tetap bau harum ya, bau kalau pianika baru ya. Jadi kita tiup sekuatnya, ditekan tombol pembuangannya, kita tiup sekuatnya, dan kita tahan dengan tisu atau dengan kain di bawahnya. Nah, kemudian kita bisa cuci sebenarnya dengan mouthpiece-nya ini, tapi dengan air yang mengalir, jangan dengan air panas, nanti rusak ya. Atau tidak perlu dengan sabun, karena nanti takutnya kalau sabunnya tertinggal, itu kita tiup jadi pahit ya rasanya ya. Nah, seperti kita makan sabun gitu ya. Nah, jadi kita cuci. Kalau untuk pianikanya, keyboardnya, papan nadanya tidak perlu dicuci ya, nanti lembab lagi jadi karatan dalamnya ya. Jadi di situ yang perlu dicuci hanya mouthpiece-nya atau pipa ekstensinya supaya tetap bersih. Nah, setelah itu harus kering, dikeringkan baru dimasukkan ke dalam tasnya. Nah, itu kita ajarkan terus kepada anak-anak selesai praktek, selesai bermain. Ya, itu adalah satu pembiasaan yang baik. Jadi jangan langsung selesai main langsung kita lepas masukkan ke tasnya, jangan. Nanti lama-kelamaan akan rusak. Jadi perawat yang baik. Yuk sayangi alat musikmu ya, sayangi milikmu. Kalau milik sekolah juga sayangi milik sekolah.